Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum materi pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Oke, baik. Adakah di antara kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ya, bagus. Kalau kalian semua misalnya masuk, berarti kalian harus mengucapkan alhamdulillah. Karena kita diberi kesehatan dan waktu untuk bertemu pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak. Apakah kalian sudah siap pada pagi hari ini menerima pembelajaran dari Ibu? Oke, baik anak-anak, jika kalian siap menerima pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai sekarang. Anak-anak, kenapa sifat sajaah itu penting bagi kita? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Apa sifat sajaah itu penting bagi kita? Allah memerintahkan kita orang yang beriman memiliki sifat sajaah. Sifat sajaah mendatangkan kita hal yang baik. Tidak memiliki sifat sajaah mendatangkan kita hal yang buruk. Nah, anak-anak, jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita dituntut memiliki sifat sajaah. Sifat yang berani membela keadilan kebenaran. Nah, sebagai seorang muslim, tidak untuk menjadi pengecut. Nah, karena tantangan di hidup kita sekarang adalah berani menegakkan kebenaran dan berani menegakkan suatu hal yang benar. Ini ada Quran surat Ali Imran ayat 139. Ada yang bisa bacakan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan bacakan ya. Tolong dengarkan ya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, anak-anak, selanjutnya ada hubungan kejujuran dengan sajaah. Hubungan kejujuran dengan sajaah untuk menyampaikan sebuah kejujuran atau kesesuaian sesuai dengan ucapan dan perbuatan dengan keberanian. Nah, anak-anak, mengenai hubungan kejujuran dengan sajaah. Jadi, sajaah dengan kejujuran ternyata memiliki suatu keterkaitan. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan dengan orang lain dan kita mengakui kesalahan kita terhadap orang lain, maka orang tersebut dibutuhkan suatu keberanian untuk bisa mengungkapkan hal yang sebenarnya. Maka dari itu, kejujuran dengan sajaah memiliki keterikatan. Yang kedua, ada cara menerapkan perilaku sajaah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu anak-anak? Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan. Karena maka dengan cara inilah yang mampu menumbuhkan semangat kita untuk belajar, bersikap optimis, dan berma'ruf nahi mungkar. Kedua, perbanyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat. Nah, anak-anak, perbanyak belajar tentang ilmu akhirat
agar menambah wawasan kita dan mampu meningkatkan keimanan. Selanjutnya, mempelajari Sirah Nabawiyah. Mempelajari Sirah Nabawiyah sebagai kita mengetahui bahwa Rasul adalah suri tauladan yang patut dicontohi. Ada optimisme. Kita harus percaya dan yakin bahwa pertolongan Allah selalu ada untuk kita. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap istiqomah, optimis dan senantiasa husnuzon. Selanjutnya di sini ada macam-macam saja'ah. Saja'ah harbiyah. Saja'ah harbiyah adalah bentuk keberanian yang tampak secara langsung. Contohnya itu berjihad melawan orang kafir di medan perang. Yang kedua, saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah adalah keberanian secara mental seseorang. Ia akan berani dalam menghadapi bahaya, penderitaan jika hal tersebut menegakkan keadilan. Contohnya, berani bersikap jujur, tidak takut dikucilkan orang lain karena ideologinya. Nah, selanjutnya ada hikmah berperilaku saja'ah. Nah, yang pertama ada timbulnya sikap ingin maju. Nah, anak-anak, jadi timbulnya sikap ingin maju adalah salah satu alasan kenapa sifat keberanian harus kita miliki, karena supaya kita bisa memiliki rasa keberanian dalam membela atau melawan sesuatu yang benar. Contohnya, kita bisa lihat dari kisah Rasul yang mana saat perang Badar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berperang melawan kaum Quraisy, yang mana di kala itu pasukan kaum muslimin berjumlah lebih sedikit daripada jumlah pasukan Quraisy. Nah, anak-anak, yang kedua, menghilangkan perasaan sulit atau tidak mampu. Menghilangkan perasaan sulit atau tidak mampu secara pengetahuan. Rasa sulit atau ketidakmampuan yang timbul pada diri kita itu berasal dari rasa cemas dan takut. Beda halnya dengan orang yang memiliki saja'ah. Ia akan selalu menghadapi apapun dengan kondisi bagaimanapun. Yang ketiga, bersikap kreatif dan produktif. Nah, bahwa kreatif dan produktif merupakan sebuah tindakan yang memerlukan keberanian untuk menjalankan. Contohnya, untuk berinovasi, menciptakan hal-hal baru. Tentu dibutuhkan keberanian dalam diri kita untuk mencoba melangkah dan menjalaninya. Yang keempat, kita untuk mencoba melangkah dan menjalaninya. Yang keempat, mendatangkan ketentraman. Oke, anak-anak, sebelum pembahasan materi hari ini kita tutup, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberi kalian pertanyaan atau mengulas materi tadi yang Ibu sampaikan. Yang bisa, harap tunjuk tangan. Pertanyaannya, mengapa sikap jujur itu penting? Ayo, ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada yang bisa atau yang tidak bisa mengulas
pembahasan yang tadi Ibu jelaskan, Ibu akan menjelaskan lagi supaya kalian bisa ya menerangkan apa itu saja'ah. Bersikap jujur itu penting karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Baik, jadi rangkuman kita pada pagi hari ini tentang saja'ah. Ibu akan memberitahunya. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan jujur adalah dusta, yaitu mengatakan dan melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yang kedua, jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Yang ketiga, ada beberapa jenis jujur dilihat dari perilaku, yaitu jujur dalam berbuat, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Baik, anak-anak, sepertinya kalian sudah sangat lelah ya. Oke, Ibu ada sebuah video atau sebuah kartun yang bersangkut pada materi kita, yaitu saja'ah. Oke, baik-baik anak-anak, kita akan lihat bersama-sama ya. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa Ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wah, ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu. Oke, anak-anak, kita tutup materi pada pagi hari ini. Ibu meminta maaf jika ada kesalahan, perkataan, perbuatan yang melukai hati anak-anak sekalian ya. Anak-anak, semoga kalian di masa pandemi seperti ini diberi kesehatan dan tolong jangan keluar jika tidak ada keperluan yang sangat terpenting. Nah, oke anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.